Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin Allahumma amin. Oke Bolo, kesempatan kali ini, kemarin saya tidak membuat video, tidak membuat review tentang tim nasional Indonesia. Nah, kali ini ada kesempatan saya mau mereview timnas kita, timnas Indonesia yang kemarin melawan Australia ya. Ya, di mana Indonesia harus mengalami kekalahan yang cukup telak dengan skor yang sangat fantastis ya, 5-1. Itu pun satu gol dilesatkan oleh Romi yang di menit-menit akhir ya, di menit ke berapa gitu ya, terus dibalas lagi menjadi 5-1. Wah, ini sangat sangat mengkhawatirkan, di mana di pertandingan pertama pelatih pelatih baru dari timnas Indonesia, Patrick Kluivert, yang telah membuat strategi atau melakukan strategi football ya. Nah, ini football ini strategi yang memang tidak seperti yang diperagakan oleh STY yang lebih condong kepada parkir bus ya, di mana di pertandingan kemarin melawan Australia, Indonesia mainnya itu terbuka, jadi dia memainkan total football, di mana memainkan total football ini sangat-sangat beresiko ya, di mana harus mempunyai stamina yang sangat kuat dan konsentrasi juga ya, yang sangat penuh gitu ya. Nah, kemarin kita melihat gimana timnas Indonesia kita memang dari awal babak pertama, di menit-menit awal sampai 15 menit memang kita mendominasi ya, di mana Indonesia bahkan mempunyai peluang emas yaitu melalui Kevin Dick ya, di mana di mana Strik dilanggar di kotak penalti dan mendapatkan hadiah penalti ya, di mana yang menjadi algojo adalah Kevin Dick. Nah, ini mental ya. Menurut saya ini, di mana Kevin Dick itu sebenarnya dia sudah menjadi algojo di klubnya ya, di mana dia selalu bisa memasukkan bola, tapi kemarin pas melawan Australia, Indonesia, dan dia gagal untuk mengeksekusi, di mana tendangannya harus membentur tiang gawang. Nah, di momen itu ya, Indonesia sedikit ngedrop ya menurut saya. Nah, permainan yang di menit ke 15 ke atas, di menit ke 20 Indonesia ketar-ketir, di mana Indonesia ini melakukan total football ya memang agak sulit ya, di mana Indonesia baru bergabung langsung melakukan latihan saja ya, tidak melakukan TC atau tidak melakukan uji coba, jadi ya wajar saja ya kalau Indonesia harus seperti itu ya, di mana komposisi pemainnya juga ya tidak seperti yang menggunakan 3 back seperti biasa yang dilakukan oleh STY ya. Kemarin itu dia melakukan ya, perubahan signifikan ya, di mana ada Matt Hilger, memainkan Kevin Dick, Pedok, James, terus ya tidak adanya Emrido, juga tidak ada Bill, tidak ada Hapner, di mana Hapner dan Orat Mangun telah dapat hukuman akumulasi kartu, di mana kedua pemain ini sangat sangat pemain kunci ya menurut saya, di mana kedua pemain ini kalau di era STY mereka sering main dan sering menjadi starter dengan 3 backnya, yaitu Emrido dan Jay Inces, juga Hapner, dan di depannya ada Orat Mangun. Ini menurut saya ya, ini yang permainan yang bagus ya kalau pas di era STY, cuman ini kan kita tidak tahu karena sekarang pelatih beda ya, di pelatih dari Patrick Kluivert sendiri kan mempunyai strategi-strategi sendiri. Jadi, tapi alhasil kemarin dia melakukan total football ya, di mana itu memang tidak tidak menurut saya itu tidak efektif banget ya, di mana Indonesia bahkan tidak pernah melakukan permainan kayak gini ya, di mana membutuhkan stamina yang cukup, terus konsentrasi pertahanan, di mana mereka maju mundurnya itu ya. Jadi ya wajar saja kalau Indonesia harus mengalami kekalahan yang cukup besar ya, cukup banyak dengan skor 5-1. Wah, ini sangat sangat disayangkan ya, di mana Indonesia harus membutuhkan poinnya di laga ini untuk bisa bersaing dan untuk bahkan untuk bisa lolos otomatis ke Piala Dunia melalui peringkat kedua. Tapi sayang Indonesia harus gagal dengan Australia, di mana Indonesia juga pasti sudah tidak bisa mengejar Jepang ya. Jepang sudah dipastikan lolos ke
Piala Dunia 2026 nanti ya, di mana dia sudah mendapatkan 1 tiket dan ini merebutkan 1 tiket lagi, dan alhasil Indonesia harus mengalami kekalahan melawan Australia di laga ini. Nah, kalau menurut saya evaluasi ya, bukan evaluasi ya, saya untuk mereview pertandingan kemarin ya, memang di menit-menit awal Indonesia memang sangat diuntungkan ya, di mana Indonesia juga mampu melakukan banyak peluang untuk mencetak gol, di mana ada juga itu apa, peluang dari Ranger ya, yang didapat dari umpan dari Oli Robi, tapi sayang sontekannya masih bisa diselamatkan oleh kiper Australia, jadi sayang juga digunakan dan tidak bisa menjadi gol. Dan kalau menurut saya di pertandingan nanti melawan Bahrain ya, kemungkinannya ini, kalau menurut saya prediksi dari saya sendiri ya, kalau menurut penilaian saya ya, seharusnya dia menggunakan taktik lagi seperti saat sebelum melawan Australia, di mana memang sudah chemistry dari pemain-pemain ini sudah melakoni laga-laga dengan strategi itu, jadi kemungkinan tidak kabur gitu ya. Nah, kemungkinan kalau bisa dikasih kesempatan lagi ya, Hafner main, Emrido juga seharusnya main juga ya. Nah, ini kalau menurut saya ya, karena kenapa, tiga back ini sudah melakukan bermain ya, sudah lama sekali, jadi chemistry-nya maka akan terjaga. Ini menurut saya di pertandingan selanjutnya melawan Bahrain kita harus wajib menang untuk mengamankan 3 poin. Selain itu kita juga main di kandang kita, main di GBK, di mana 70.000 penonton memenuhi stadion GBK. Seharusnya kita bisa memaksimalkan itu dan bisa memenangkan pertandingan melawan Bahrain nanti ya. Seharusnya itu yang harus dilakukan oleh Patrick Kluivert, harus mengevaluasi lagi permainan-permainan, lalu itu strateginya juga harus dievaluasi lagi, siapa-siapa saja yang akan bermain di pertandingan nanti ya, dimana kita itu harus butuh poin penuh, dimana kita bisa bersaing, dan kalau tidak bisa ke peringkat kedua, paling tidak kita bisa masuk ke ronde 4 dan masih bisa mempunyai peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 ya. Kita doakan saja nanti ya permainan Indonesia selanjutnya tidak seperti permainan melawan Australia. Ya, menurut saya sih total football memang tidak cocok untuk permainan Indonesia ini ya, dikarenakan untuk fisik, untuk konsentrasi memang perlu butuh waktu ya, tidak harus langsung diperagakan di pertandingan langsung ya, harus ada uji coba, TC dan lain-lain sebagainya. Kemarin Indonesia tidak melakukan itu dan langsung bertanding dan langsung digunakan strategi itu oleh Patrick Kluivert, dan alhasil Indonesia harus mengalami kekalahan dengan telak. Nah, menurut saya ya Patrick Kluivert harus mengevaluasi lagi strategi dan permainan untuk pemilihan pemain-pemain yang harus melakukan permainan bertanding nanti ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, dan para pecinta sepak bola kita doakan saja di pertandingan selanjutnya melawan Bahrain Indonesia bisa lolos, dan Indonesia bisa menang dan win, biar masih punya asa untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Oke, salam olahraga, salam sejahtera.